Meskipun ilmu membuat bir peletok didapatkan secara otodidak dan mendapatkan masukan dari beberapa orang sekitar, Faiz tetap optimis bir peletok yang ia produksi diminati oleh masyarakat. Dari mana Anda mendapatkan resep atau cara membuat bir peletok? Jadi saya tuh dulu sering main ke Setu Babakan kan dulu ya sebelum pandemi. Sama istri juga beberapa kali main ke Setu Babakan, suka minum bir peletok dan memang alhamdulillah istri suka, saya juga suka bir peletok kan, suka nanya kan, suka sama dagang, suka lihat di label botol itu apa aja sih bahan-bahannya. Nah, berapa kali juga sempat kepikiran mau bikin sendiri tapi nggak jadi. Ternyata pandemi malah jadi dorongan buat nyoba dulu otodidak. Awalnya waktu itu sempat ragu, bener nggak ya ini rasanya kayak gini ya, yang bener tuh bir petongnya kayak gini nggak ya. Itu sampai kita bikin banyak. Awal-awal tuh kita bagi-bagi dulu nih ke teman-teman yang kira-kira dia punya semacam lidah Betawinya kuat gitu. Dia yang tahu rasa-rasa Betawi lah ya. Kita kirim ke teman nih, Bang, coba rasain dong, bener nggak nih bir peletok rasanya kayak gini ya? Atau nanya juga ke encing-encing kita, ke saudara-saudara kita yang emang udah Betawi senior kan, yang tahu rasanya. Itu kita berapa kali kayaknya ini kurang gitu kan. Coba lagi kayak gitu sih. Sampai akhirnya rasa-rasanya ini nih yang cocok segini nih rasanya, yang bisa diterima ke banyak orang gitu loh. Karena kan bir peletok itu kan sensasinya itu kan pedes-pedes anget tapi dingin gitu kan, kalau minumnya disajikan dengan dingin. Nah, banyak orang yang nggak suka pedes banget, tapi ada orang yang sukanya pedes banget. Nah, itu kita bikin di tengah-tengah deh, kira-kira semana gitu, segini nih kayaknya pas ini. Karena berapa kali kita bikin waktu itu nyoba, yang A bilang kepedesan, yang B bilang kurang pedes. Ya udahlah, kita ambil tengahnya. Tengah-tengah lah. Tidak memiliki latar belakang dari dunia bisnis, bersyukur Faiz dapat pengalaman tersebut dari sang istri. Enggak sih, sebenarnya dari keluarga saya nggak ada garis bisnis, kayaknya semua bapak guru, ibu juga rumah tangga biasa, kakak-kakak saya semua juga karyawan swasta biasa. Cuma memang dari istri itu sebelum menikah sama saya, dia memang sudah punya usaha kecil-kecilan juga sama teman-temannya. Nah, dia yang berapa kali itu kayak, ayo kita dagang yuk. Dia yang sebenarnya yang pengen dagang. Ya udah ya support deh, namanya istri pengen gitu, ada bantuan. Apalagi dia juga, istri juga memang hobinya masak kan. Ya udah kita kasih niat ide ini, udah dia yang eksekusi segala macam. Dan dia juga yang ngebantu sih sebenarnya, karena memang dia udah pengalaman dagang kan, lebih berpengalaman berdagang dibandingkan saya. Jadi dia yang dulu tuh awal-awal dia yang bikin desain segala macam, warna, pemilihan warna, lain-lain segala macam, pemilihan font buat di kemasan, itu dia yang lebih paham daripada saya. Saya memang kebetulan keluarga Betawi juga, itu banyak dari orang tua emang suka ada omongan, kita mah orang Betawi emang susah dah buat dagang mah gitu kan, emang gak bisa dagang gitu kan, istilahnya udah ada kayak doktrin seperti itu lah. Dan memang sempat beberapa kali juga dari keluarga istri tuh ada neneknya yang dagang, itu memang kayak emang nggak bisa dagang gitu. Kalau dagang nggak pernah lanjut lama gitu kan, selalu berhenti tengah-tengah. Orang tua saya juga kebetulan juga sempat pernah nyoba berapa kali dagang tapi berhenti di tengah-tengah. Sempat ada kayak, aduh bisa nggak ya saya kayak gitu ya kan, survive gitu lah di usaha bisnis ini, karena memang nggak ada background basic gitu yuk. Nggak ada basic kayak gitu, juga beda banget budaya dari keluarga, emang nggak ada yang dagang, tiba-tiba saya mencoba mendagang, itu kayaknya kayak aneh aja gitu. Apalagi juga namanya orang tua kadang kan ya, kita dagang nih ya, kita bikin banyak, namanya dikasih-kasihin ke orang gitu kan, ini cobain, emang sebenarnya niatnya sih baik nyuruh orang nyobain, tapi kan itu udah kita setiap stok buat dijual malah dikasih gratis gitu kan, nggak balik modal. Kadang di situ lah sempatnya kayak culture shock gitu. Bagaimana respon dan reaksi orang tua saat Anda memulai bisnis? Iya, karena yang kita pilih itu adalah bir peletok. Jadi beberapa ada saudara, lah si Faiz bikin bir peletok gitu, bisa dia kayak gitu kan. Kayak kaget gitu, penasaran, karena memang sebenarnya di rumah juga jarang minum bir peletok. Jarang yang sering minum bir peletok tuh emang kalau di keluarga saya makanya saya doang gitu, yang karena sering ke Setu Babakan itu kan. Jadi memang ketika saya dagang bir peletok,
kakak-kakak saya kaget lah, lo dagangnya bir peletok gitu kan. Tapi dari kagetnya itu mereka penasaran, jadi mereka nyobain juga kan, nyobain. Ya mungkin karena dia enak, akhirnya dia nawarin juga ke teman-temannya segala macam. Begitu juga saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya pada kaget gitu kan, saya dagang bir peletok kan, karena ya gimana, mungkin di image di orang bir peletok itu kan nggak setren kopi-kopi kekinian gitu kan ya. Jadi balik lagi karena penasaran itu mereka pada nyobain, akhirnya pada bilang oh ini enak nih, ntar gue coba deh tawarin ke teman-teman yang lain segala macam. Akhirnya dari penasaran itu mereka nyoba, dan begitu cocok mereka nawarin ke teman-teman yang lain. Dengan mengeluarkan modal yang semini mungkin, Faiz mampu meraih cuan yang cukup berlipat. Berapa modal awal yang Anda keluarkan? Lupa modal awal berapa ya, tapi balik modalnya cepet sih Bang, karena hitung sekali habis aja itu langsung balik modal. Kalau untuk sekali produksi lah, saya hitungan produksi itu 20 liter atau 18 liter itu modal nggak nyampe sejuta. Paling itu hitungan saya kalau nggak salah 500 ribuan apa gitu, kalau nggak salah. Tapi kalau udah bukan 500 ribuan, modalnya nggak sampai 100 ribu, tapi untungnya itu bisa 500 ribuan, bisa setengah juta itu kalau 20 liter atau 18 liter. Itu dengan harga 1 liternya itu 40 ribu, itu udah bisa setengah juta. Lumayan sih Bang, kalau misalnya habis sehari habisnya udah dapat setengah juta gitu kan, besok bikin lagi langsung. Belum kalau misalnya kita produksi naik. Meski bisnis yang dijalani merupakan bisnis sampingan, tidak membuat Faiz menyepelekan bisnisnya tersebut. Ia pun selalu menyempatkan waktu untuk tetap melakukan bisnis di sela-sela waktu kerjanya. Bagaimana Anda membagi waktu antara pekerjaan utama dengan bisnis Anda? Nah itu keuntungannya dari bir peletok gitu Bang, jadi bikinnya cepat, nyimpennya gampang. Kita kan libur 2 hari ini ya bisa dimanfaatin buat belanja atau buat bikin langsung produksi sekaligus. Nanti tinggal disimpan, udah sisanya kita sambil kerja sambil pasarin. Bahkan kalaupun lagi kerja pun kita juga masih bisa bikin. Misalnya pagi-pagi kita udah siapin gitu kan, ntar sambil kerja sambil masak gitu. Sela-selanya ntar kalau dari kerja udah selesai baru malam-malam masukin ke botol, masukin ke kulkas disimpan. Jadi buat saya memang untuk saya dan keluarga, bisnis bir peletok ini lagi cocok banget gitu Bang, polanya nggak ngeganggu kerja, nggak ngeganggu aktivitas yang lain. Makanya ya alhamdulillah lah kita nemu bisnis yang cocok gitu Bang.